Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafs wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas beberapa nikmat yang Ia berikan kepada kita. Banyaknya nikmat yang Ia berikan kepada kita berupa iman, berupa Islam dan juga kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam melaksanakan perintahnya, yaitu untuk mengerjakan ibadah Jumat. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyaknya bersalawat kepadanya kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa juga meningkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada Jumat sekarang ini, khatib akan menyampaikan tentang demokrasi dalam pandangan Islam. Pada hakikatnya, pemberdayaan masyarakat adalah mengubah kualitas mereka menjadi lebih baik. Dari tidak bisa menjadi bisa, tidak biasa menjadi terbiasa. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melahirkan embrio pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal agar mampu mandiri. Masyarakat Madani pun lahir dari rahim sosial sebuah kota Madinah. Pada kepemimpinan Rasulullah SAW, kota itu memperlihatkan peradaban yang tinggi dan peradaban yang baik sehingga pemberdayaannya semakin kokoh. Benar-benar demi kepentingan kemanusiaan. Kekuatan Madinah dapat dilihat dari prinsip kebersamaan serta prinsip senasib dan sepenanggungan yang dibangun. Pemimpin menjadi suri tauladan dan kultur sehingga tercipta peradaban yang luhur. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 1 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Itulah sesungguhnya misi untuk membangun peradaban eksistensi masyarakat Madani, mementingkan kepedulian dan saling tolong-menolong. Namun, seiring perkembangan zaman, prinsip masyarakat Madani hanya tinggi sejarah. Yang terjadi adalah masyarakat apatis dan konsumtif. Semua menjadi konsumen dan suka hura-hura, menghabiskan waktu dengan bermain gadget, menjadi tantangan baru saat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan 3 unsur sebagai pilar untuk membangun peradaban Islami. Yang pertama, pemimpin yang adil dan kreatif. Yang kedua, sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Dan ketiga, penerapan sistem yang benar dan kokoh dari al-din dan al-Islam. Unsur pertama, yakni pemimpin yang adil, sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tugas yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat tersebut. Pertama, yatslu alaihim ayatihi,
yaitu mengajarkan kepada keluarganya, orang lain, dan bawahannya untuk selalu belajar, learning to know, belajar untuk mengetahui hal-hal di jalan raya ini, termasuk juga yang ada di dalam diri. Dan tugas kedua adalah yuzakkihim, menyucikan diri. Pemimpin-pemimpin Islam, termasuk Nabi Muhammad SAW, mencontohkan kehidupan seorang semakin sederhana saat dirinya menjadi pemimpin. Pada saat ini sulit untuk membuat contoh dari karakter pemimpin seperti itu. Apabila dibandingkan, para sahabat dan ahli surga pada umumnya mengeluarkan sedekah 50% dari hartanya. Itulah cara mereka menyucikan diri. Sedangkan umumnya saat ini, seseorang merasa sulit melakukan kewajiban berzakat bagi umat yang sebesar 2,5% saja usai mendapat harta. Target dari Basnas atau Lasnas untuk potensi zakat seluruh Indonesia adalah sebesar 270 triliun rupiah, yang baru tercapai sebesar 6 triliun rupiah pada tahun lalu. Hal itu menunjukkan bahwa potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun umat itu sebenarnya sudah ada pada zakat, sedekah, infak dan wakaf. Indikator learning to do berasal belajar beramal, berbuat dan memberi dipakai oleh UNESCO sebagai pilar kedua bagi para generasi muda di negara berkembang. Sedangkan tugas yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab, yaitu mengajarkan kitab Al-Qur'an. Orang-orang yang paham dan terus mengkaji Al-Quran sesungguhnya telah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan rezeki yang mengalir dan tidak akan habis. Mereka yang sudah biasa membacakan Al-Quran, menegakkan salat dan menginfakkan harta mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami anugerahkan kepadanya, mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi. Dari kegiatan tersebut muncullah learning to live together, yaitu belajar untuk mendapat bekerja sama dengan manusia lain dalam memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhum al-hikmah, mengajarkan hikmah atau kebijaksanaan. Tentu saja hikmah tersebut adalah semua qaul al-nabi, fi'lu al-nabi, dan taqriru al-nabi, yaitu ucapan nabi, perbuatan nabi, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, termasuk hikmah apapun yang datang dari mana-mana. Sesungguhnya hikmah itu ialah yang disebut learning to be, menjadi teladan bagi lingkungan dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Unsur kedua sebagai pilar peradaban adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Rasulullah SAW mencetak generasi bukan result by accident, tetapi result by design. Generasi yang benar-benar direncanakan. Dalam Quran surah Hasyr ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intelektual Islam sejak awal memiliki medium transformasi dalam bentuk institusi madrasah dan komunitas intelektualnya yang disebut Ashabul al-Suffah. Umumnya kaum muslim yang belajar di sana bermula sebagai pebisnis. Namun, sebagai seorang muhajirin, mereka mendatangi Madinah dengan tidak membawa apa-apa, meninggalkan rumah dan harta. Kemudian mereka belajar dengan berguru langsung kepada Rasulullah SAW. Dari ratusan murid, hampir semuanya berhasil dalam kehidupan Islami. Dari murid-murid madrasah Ashabul al-Suffah lahirlah generasi ulama dan cendekiawan, yaitu dari golongan sahabat sampai tabi'u al-tabi'in yang menguasai berbagai ilmu. Mereka menjadi pemimpin pada generasi berikutnya, menjadi pelopor dan peletak dasar sistem kehidupan di berbagai wilayah, membangun sistem ekonomi, politik, sosial, budaya, dan peradaban. Dari kerja keras mereka, sistem kehidupan Islam melanglang sampai ke Eropa, Asia Tengah, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara. Fondasi peradaban mereka berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Mereka lah orang-orang yang berkarakter yang disinggung oleh Al-Quran. Ulu al-albab,
Generasi awal umat Islam adalah para ulama sekaligus ilmuwan. Para ilmuwan sekaligus ulama, mereka adalah sosok yang alim, yaitu ilmunya mendalam. Al-abid, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan arif, bijaksana menghadapi setiap persoalan. Umat Islam memiliki para ilmuwan yang di samping menguasai ilmu agama, mereka juga menghasilkan karya dengan menulis kitab-kitab berisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka diantaranya adalah Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran, Al-Arabi seorang filosof, Ibnu Rushd dari Cordoba ahli kedokteran, hukum, matematika dan filsafat, juga Al-Khawarizmi sebagai penemu aljabar dan algoritma. Banyak hal yang harus dipelajari dari para ilmuwan dan ulama tersebut. Di samping hafal Al-Quran dan ribuan hadis, mereka juga menjadi ilmuwan yang memiliki athar, yaitu bekas-bekas hidup di dunia. Karya-karya tersebutlah yang akan dicatat di lauh mahfuz sebagai catatan kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas apa yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyatanya di lauh al-mahfuz. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Unsur ketiga sebagai pilar peradaban dalam Islam adalah sistem yang benar dan kokoh, yaitu al-Islam, sistem yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman hidup manusia. Terjadinya kemunduran peradaban manusia disebabkan oleh rusaknya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Sebagai contoh, ketika umat Islam menguasai Andalusia selama hampir 700 tahun lebih, generasi terakhirnya tidak sempat membimbing generasi anak-anak berikutnya, sehingga mereka tidak lebih memahami pedoman hidup ad-din dan al-Islam, mengikuti perjuangan pendahulunya. Akibat dari hal itu adalah mereka memiliki generasi yang tidak dapat memahami dan mengerti Al-Quran dan contoh kehidupan Rasulullah, para sahabat, salaful al-salih. Akhirnya jatuhlah kekhalifahan Islam Cordoba di Spanyol. Dalam sistem pembelajaran Islam di kalangan pondok pesantren yang dikenal sebuah moto yang artinya memelihara hasanah lama yang baik, mengambil pembaruan yang baik, melakukan perbaikan umat pada posisi yang lebih baik, semakin lebih baik dan semakin kreatif dan inovatif lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, 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 hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.